Apa sih yang buat Prof yakin untuk gabung dengan PDIP? Sebelumnya saya pernah diminta atau dijajaki untuk diminta menjadi wapresnya Anies Baswedan. Oke. Tapi waktu itu saya tidak mau. Apa tawaran Prof untuk kami sebagai masyarakat Aceh untuk akhirnya harus memilih profesor bersama dengan calon presiden yang sebenarnya diusung oleh partai yang tidak kami terima? Jasanya Aceh terhadap NKRI ini sangat besar. Wah. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof. Tabak Prof. Prof, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di tanah Rencong dan semoga bisa menikmati segalanya yang Aceh punya yang kita tawarkan malam ini. Salah satunya mungkin Prof, boleh kita coba dulu. Ini maaf sebelumnya Prof, bukan kita ingin melangkahi, tapi mungkin boleh biar lebih khas Prof racik sendiri kopi Acehnya. Bener banget, mau ngomong ya? menikmati, kita kan pastinya ingin menikmati racikan kopi Aceh khas ala Profesor Mahfud ya. Iya, setuju. Sedap. Oke. Nah, kita akan lihat langsung Prof Mahfud menyaring Teman-teman kopi. kasih jalan dulu. Oke. Kasih beri jalan ya, beri jalan ya teman-teman ya. Teman-teman Yuk. media. Untuk Teman-teman silakan media untuk teman-teman memberi media untuk jarak, bisa ini. ya. Kita minta kepada teman-teman media untuk mundur sedikit ya agar blockingannya. Kita ada kamera live streaming juga, mohon untuk diutamakan terlebih dahulu. Dan kita Benar harapkan banget. untuk lebih tertib. Kita Oke. akan sama-sama melihat Prof Mahfud membuat kopi tradisional Aceh secara sendiri. Kopi Sanger ya. Iya benar banget. Oke. Mungkin kalau Prof terkenal dengan orangnya yang sangar. Iya. Ini kali ini kopinya kopi sangar. Profnya boleh sangar, kopinya sanger Benar ya kan. ya. Oke, luar biasa ya. Yang Keren sekali, ya. biasanya Furkan disediain kopinya, kali ini langsung buat sendiri. Bener luar banget, biasa. ini akan Siapa menjadi lagi? sebuah prestasi Bener. dalam hidup aku. Aku akan minum kopi buatan langsung dari Prof Mahfud. Dan Wow. kita langsung cobain nanti kira-kira kopi dari Prof Mahfud rasanya pasti mantep banget juga. Oke, Bener boleh tepuk banget. tangannya sekali lagi teman-teman semuanya. Wuh, luar biasa. Tepuk tangannya dong. Dari tarikannya nih udah mantap banget nih. Kayaknya latihan deh kayaknya tadi ya. Ini luar biasa. Soalnya kelihatan kayak jago banget ya. Sekali Oke. lagi. Oke, Cakep, boleh sekali tepuk lagi. tangan. Agak tinggi Prof, Sekali agak lagi. tinggi. Yoi. Oke, luar biasa. Oke, boleh tepuk tangannya. Keren banget, keren banget. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Dan untuk menjaga ketertibannya agar bisa dijaga untuk steril areanya ya. Kita akan Oke. sterilkan area supaya Profesor Mahfud bisa dengan gabung bersama kita dan kondusif tentunya ya. Oke, silakan dicicip dulu Prof, boleh. Up. Wih, Wah, waduh, gimana rasanya Waduh. Prof? Rasanya gimana Prof? Mantap, luar biasa. mantap ya. Bikinan sendiri, gimana nggak mantep? Gimana rasanya Prof? Wes. Manis sekali. Duh, dapat langsung rekomendasi dari Profesor Mahfud. Wah, Nah, iya. jelas. Bener banget ya. Tolong diberi jalan untuk Profesor Mahfud Oke. untuk bisa duduk bersama kita. Oke, ya. kita minta Prof teman-teman tunggu dulu media. mungkin di situ biar teman-teman dari audiens bisa menertibkan dulu supaya agak clear gitu ya. Oke, kepada teman-teman Ya, media kita minta awas panas, Prof. buka jalan. Kesini Prof, silakan Prof. Oke. Ya. Mohon izin teman-teman media. Mohon diberi akses, diberi jalan untuk Prof. Diberi jalan ya. Kepada pers. Karena ini kami adalah Silakan. moderator-moderator ini memegang kendali atas kalian semua. Apabila tidak kondusif, kami akan apa ya? Oke, luar biasa.
Oke, kita minta kepada media untuk sedikit memberi ruang untuk ruang diskusi kita pada malam hari. Ayo lo, mau duduk mana? Oke. Luar Baik, biasa. Prof, mohon izin sebelum kita mulai dialek kita hari ini ada sedikit Cendera hadiah mata. dari kita ya. Boleh. Ini salah satu topik khas Aceh. Wow, ganteng Peci sekali. Aceh, ya. Ganteng ya, ganteng ya. Ya. Orang kalau ganteng pakai apa aja ganteng loh. Ganteng dong. Iya. Oke. Mau yang mana? Bagus dua-duanya, Prof. Emang orangnya ganteng, gimana dong, Prof? Sihi. Cakep banget ya. Yuk kita Oke. duduk ya teman-teman ya. Ya, yuk kita duduk. Kita akan segera memulai obrolan kita, obrolan santai. Seraya Profesor Mahfud menikmati kopi buatan Profesor Iya, tadi. Tapi Bang Furkan, kayaknya sih yang di belakang ini yel-yelnya luar biasa. Boleh kita minta sekali lagi gede suara? Ya. Coba. Ulang. Satu, Ulang. 2, 3. Oke, boleh tepuk tangannya sekali itu lagi dia. semuanya. Keren. Tangan Ayo sekali tabrak Prof. Ayo tabrak Prof. Apa tadi gimana? Oke. Oke ya teman-teman silakan yang Silakan ada kursi ya duduk lagi ya. Kita jaga kekondisifannya biar lebih asik aja. Benar, kita, ya. sekaligus kita ingatkan sekali lagi di belakang teman-teman semua sudah ada kamera-kamera live streaming ya. Ya. Dan mohon untuk tidak Berdiri. menghalangi ataupun berdiri. Boleh? Boleh ya. Mohon maaf teman-teman yang di belakang. Teman-teman Duduk, yang di teman-teman, belakang ya. boleh duduk, dibantu duduk. Kalau kita semua duduk, semua bisa kelihatan, ya kan? Abang boleh dibantu duduk. Duduk, Abang duduk. ke meja dokter, boleh yang pegang HP. Boleh ya? Ya, Duduk ya. Oke, ya. siap. Oke. Assalamualaikum Prof. Selamat datang Prof Mahfud. Selamat datang langsung. Furkan. Saya Furkan. Salam Furkan. Dinda, Pur. Prof. Dinda. Dinda. Rifki, Prof. Oke. Rifki. Oke, luar biasa. Furkan. Furkan. Dan Agak susah Dinda. namanya. Ya. Aku merasa bangga, nama aku ditulis sama Profesor Mahfud loh. Iri kan kalian kan? Namanya gak ditulis. Enggak namanya, enggak disebut, enggak di ini. Oke. Prof, selamat datang di Bumi Aceh. Sama-sama Prof. Bagaimana? Kami tahu kalau Prof kesini sudah melewati jarak yang cukup, jarak tempuh yang jauh banget ya. Benar. Sebelumnya dari Lampung ya. Oke. Tabrak-tabrakan bersama masyarakat Aceh ya. Oke, Prof, mohon izin sebelumnya Prof sudah siap untuk ditabrak? Siap ya. Oke. Waduh. Oh, tabrak menabrak kita di situ serunya ya kan. Yang barani ditabrak cuma Prof Mahfud loh. Iya. Tabrak habis-habisan hari ini ya. Benar. Sembari menikmati kopi ya. Prof bagaimana? Sehat ya? Prof sehat Prof? Iya, bener banget. Prof sehat nggak nih? Makan sudah? Makan. Kebetulan kalau Prof karena Prof sudah jauh sekali ke sini, kami telah menyediakan ini adalah canai paling enak di muka bumi ini. Oke. Benar. Beda ya. Hah? Ini khas Aceh soalnya. Khas Aceh. Tuh. Yang terbaik malam hari ini. Iya, Prof. Silakan sambil menikmati cemilan. Cemilan nggak sih kalau canai? Bukan makanan berat gak sih? Sedang ya. Tapi boleh deh. Karbo Boleh, Sob. juga, Silakan, karbo juga. dengan timnya boleh silakan menikmati canai yang ada di sini. Iya. Ya, Prof ya. Prof. Mulai ya. Mulai ya. Mau yang santai-santai dulu atau langsung kita tabrak aja? Tunggu. Suka. Mungkin tenang dulu nih. Mungkin kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih. Prof, mungkin dari saya pribadi saya penasaran. Ini kan dengar-dengar ini
Dinda, Dinda, Prof. Prof. Dinda. Adinda, mungkin. Oke, Prof. Jadi kan ini saya dengar juga ini memang Aceh Prof sendiri yang pilih ya untuk Tabrak Prof ini kita adakan sekarang di Aceh gitu setelah kemarin di beberapa kota sebelumnya. Apa sih Prof yang buat Aceh ini spesial banget bagi seorang Prof Mahfud sendiri nih? Alright. Tidak tersalur dengan baik sehingga harus ditabrakkan ke saya untuk nanti saya bawa ke tengah kehidupan. Luar biasa, tepuk tangannya sekali lagi untuk Prof Mahfud malam hari ini. Boleh bicara apa saja di sini bebas. Oke. Ini merasa tidak tersalur ke Jakarta. Sekarang tabrakkan ke saya nanti saya bawa ke Jakarta. Oke. Luar biasa. Setuju ya semuanya ya, kita tabrakan ke Prof ya. Iya, kita tabrak ya, Prof ya, setuju ya. Siap. Profesor Mahfud ini terkenal dengan orang tidak pernah takut. Semua tabrak wae. Tabrak wae ya. Iya ya Prof ya. Ya. Dan Kami sebagai anak muda yang literasi Sedap. kami baru saja mendengarkan sebuah kabar bahwa per hari ini Ya. per hari ini Prof Mahfud dari Polhukam ya, tepatnya pukul 2 siang tadi ya Prof ya. Nah, Prof ya kan. itu kenapa ya? Kenapa sih Prof? iya, Maksudnya? Benar. mulai ya. Di saat menteri-menteri lain lagi menyuarakan, tapi Prof Mahfud memilih mundur. Kenapa tuh? Silakan Prof. Saya belum resmi berhenti sebagai Menko Polhukam. Hari ini saya mengumumkan akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden sepulang dari Aceh besok sore. Oke. Nah ini resminya ya, jadi saya sampai sore ini karena saya tadi baru mengumumkan akan menyampaikan surat. Nanti itu akan disampaikan ke Presiden surat saya. Nah baru sesudah itu kita lihat perkembangannya, kapan pergantiannya, kapan pelantikannya dan sebagainya tergantung pada hasil pertemuan saya dengan Presiden. Kenapa? Saya itu dulu diangkat oleh Presiden dengan penuh kehormatan. Presiden memanggil saya dan mempercayakan untuk mengurus Polhukam. Saya juga sangat menghormati beliau sehingga saya menerima tugas itu. Nah sekarang sesudah 4,5 tahun, saya merasa karena saya punya pilihan politik sendiri di dalam pemilu, maka saya merasa harus ke pinggir dulu agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan agar saya tidak terganggu juga oleh kebijakan pemerintahan, kan itu. Nah saya besok akan menghadap Presiden sebagai etika. Saya kalau di Jawa itu ada istilah tinggal gelanggang colong pelayu, pergi begitu saja. Saya tidak mau pergi begitu saja, tapi saya dengan penuh kehormatan akan menghadap kepada Presiden dan menyampaikan permohonan itu. Itu. Tabrak lagi. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Tabrak. Oke. Ini tunggu. Ini sebelum kita lempar ke teman-teman ya, mungkin aku izin lagi boleh ya Bang-abang ya. Aku untuk nanya lagi ke Prof langsung. Silakan. Nah, Prof ini kan juga saya dengar nih sebelum Prof akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan PDIP ya. Ya. Itu kan Prof juga dapat ajakan ya, ada invitation dari beberapa partai juga ya Prof ya. Ya. Untuk bergabung dengan partai mereka. Ya. Nah, apa sih yang buat Prof yakin untuk gabung dengan PDIP akhirnya nih kalau boleh tahu nih? Gini. Sebelumnya saya pernah diminta atau dijajaki untuk diminta menjadi wapresnya Anies Baswedan. Oke. Tapi waktu itu saya tidak mau. Karena waktu itu Anies Baswedan itu didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS.
Nah, Demokrat itu sudah ngancam kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nah, kalau Demokrat keluar dari koalisi ini karcisnya tidak cukup karena harus 20%. Oleh sebab itu saya katakan saya tidak mau mengganggu, karena kalau saya nanti bersedia jadi wapresnya Anies Baswedan, itu nanti Anies Baswedan tidak bisa jadi calon karena Demokrat keluar, kan gitu. Jadi saya akan mengamankan agar Anies tetap jadi calon. Nah, itu kenapa kemudian memilih Pak Ganjar? Yang Pak Ganjar itu kursinya sudah cukup. Dia sudah punya kursi lebih dari 20%. Sehingga ketika saya masuk ada yang lain keluar pun enggak apa-apa karena tiketnya tuh sudah ada gitu. Nah, itu saja, dan itu kan benar kan, ketika saya tidak mau kemudian Pak Anies Baswedan membawa Pak Muhaimin kan. Nah, Demokrat benar keluar, begitu Muhaimin diumumkan Demokrat keluar dari itu. Untungnya Muhaimin punya kursi sendiri, sehingga PKB itu langsung bergabung di situ. Tiketnya untuk mendaftar calon presiden itu terpenuhi. Kalau saya yang masuk tiketnya tidak terpenuhi karena saya ini profesional, bukan dari partai, tidak bawa partai. Paham ya? Paham. Tabrak. Prof, oke. Nanti yang pertanyaannya paling baik ini akan dapat baju ini nih. Aku akan bertanya kalau begitu. Aku suka hadiah. Boleh, kita netral nih, kita moderator ya. Ya, Oke. teman-teman Siapa ngerti yang ya? mau nabrak? Silakan. Yuk, silakan. Siapa yang mau tanya? Oke, kita akan memilih ya, kira-kira Bang Tunggu. Furkan, siapa? Siapa ya? Itu teman yang di belakang. Ya, silakan maju ke depan. Yang di belakang yang baju hijau. Yang baju hijau, silakan. Ya. Silakan yang baju hijau. Oke, apakah ini? Boleh. Nah, kita kasih ya mic-nya. Oke. Silakan Bang. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Ya, silakan duduk di sini. Boleh Amang. duduk Bang. Iya, silakan. Mau salaman dulu nggak usah? Yo, salaman. Salaman dong. Foto. Oh, dah. Iya. Silakan. Abang namanya siapa dan silakan tabrakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari masyarakat biasa. Rizal. Ya. Jadi cukup unik ketika Prof Mahfud memutuskan untuk datang Aceh. Ya. Dan kita tahu bersama partai dan juga presiden yang Prof bersama sekarang adalah partai yang sangat tidak diterima di Aceh. Jadi pertanyaannya adalah, apa tawaran Prof untuk kami sebagai masyarakat Aceh untuk akhirnya harus memilih profesor bersama dengan calon presiden yang sebenarnya diusung oleh partai yang tidak kami terima? Ya. Cukup. Ini cukup menabrak ya. Ini mic langsung dimatiin Pak. Cukup. Gantian ya, masih Rizal. Terima kasih Bang Rizal ya. Sini dulu Bang Rizal. Bang Rizal, mau kemana? Rizal. Buru-buru Duduk banget. dulu. Mana? Duduk dulu Bang Rizal. Duduk dulu. Mas Rizal kuliah di mana? Saya dulu teknik sipil. Teknik sipil sini di Aceh. Oke, baik. Mas Rizal, di luar soal partai politik, saya ini datang dari satu kelompok masyarakat yang punya kesamaan jiwa dengan Aceh, yaitu dari masyarakat yang kental keislamannya. Saya dari Madura itu keislamannya kental, lalu Aceh itu disebut Serambi Mekah. Iya benar. Iya kan, karena Islam kental. Saya mempunyai jiwa yang sama untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan berbangsa dan negara, sehingga nasionalisme kita itu juga hidup berdasar pandangan keislaman dan keindonesiaan. Itu nasionalisme kita. Nah, yang tawarkan untuk Aceh apa? Tentu saja suasana pendidikan di Aceh. Saya hari pertama kampanye di sini dari Sabang, ya. Nah, dari Sabang itu saya melihat di Aceh ini misalnya
infrastruktur masih rusak, tapi yang saya lihat itu adalah guru-guru agama di sini sangat penting perannya untuk mendidik masyarakat. Sehingga saya tawarkan nanti guru-guru agama, ya guru-guru agama itu di Aceh itu tamrot marbot masjid juga mau kita kasih honor yang cukup lah agar hidupnya sejahtera. Yang kedua, untuk politik yang lebih jangka menengah di Aceh ini pada kira-kira 2 tahun yang akan datang dana otsusnya akan habis. Itu nanti akan kita perjuangkan agar dana otsus itu diperpanjang untuk pembangunan Aceh. Ya, jadi nanti dana otsus yang akan habis pada awal 27 itu nanti akan kita perjuangkan akan diperpanjang. Kalau bisa nanti bisa diatur dengan perpres. Kalau tidak kita bisa cepatnya mengubah undang-undang itu. Karena cukupnya apa waktunya cukup. Ya misalnya merubah satu pasal bahwa ini nanti akan diperpanjang. Seperti yang Papua itu kan hanya mengubah satu pasal sebenarnya. Sehingga bahasnya cepat. Aceh juga akan kita berikan yang sama. Tawaran berikutnya, ketika saya diminta menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar oleh partai pengusung 4, PDIP, P3, Hanora dan Perindo, itu saya diberi 4 tugas yang berkaitan juga sebagiannya dengan Aceh. 1 penegakan hukum, 2 pemberantasan korupsi, 3 penegakan dan perlindungan HAM, hak asasi manusia, termasuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, dan keempat membangun demokrasi yang substantif. Oke, sebentar dulu. Silakan, cukup. Ini kayaknya bajunya kekecilan kalau bukan rezeki. Oke, nanti ke sana. Ukurannya. Terima kasih. Siapa lagi yang bertanya? Oke. Bang Furkan cewek, mungkin ya? yang cewek. Yang cewek. Cewek. Oke, kita Cewek pengen dulu. dari yang cewek dulu ya. Kita cewek dulu. Silakan. Biar seimbang ya. Boleh. Ada cowok, ada cewek ya. Kenalan dulu Kak, boleh? Kakaknya namanya siapa kakak? Dan silakan tabrakkan kakak. Duduk kakak. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat datang Prof di negeri Serambi Mekah. Makasih. Perkenalkan saya Rika Yusrina. Saya seorang mahasiswa akhir sekarang kebetulan Pak. Ya. Sebelumnya ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait visi misi Bapak. Yuk. Terkait program Bapak itu kan ada berantas KKN pungli dan juga mafia hukum. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kabar Harun Masiku sekarang Pak, yang tidak tahu di mana, dan juga nanti mungkin apa solusinya ketika Bapak sudah menjabat. Kemudian terkait salah satu statement Bapak, karena sekarang kita sangat sangat hangat dengan isu Rohingya Pak. Rohingya. Ya, waktu itu Bapak sempat berstatement bahwa Aceh, mohon maaf mungkin ada salah Pak, seingat saya Aceh tidak tahu berterima kasih karena saat tsunami dibantu oleh seluruh dunia. Tapi apa kabarnya ketika kami sekarang, tanah Nagro Aceh yang diperjuangkan dengan konflik Aceh? Oke, Belum cukup. selesai Pak. Dua saja pertanyaannya. Iya Pak, saya jelaskan lebih lanjut Pak. Kenapa kemarahan ini ada oleh rakyat Aceh? Karena takut terjadi seperti yang terjadi di Israel. Tuan rumah diusir oleh pendatang. Itu salah satu tekanan. Bagus. Ya. Tabrak. Karena itu Pak, orang Aceh juga memikirkan tentang HAM bagaimana tidak dibantu karena kedatangan ini sejak 2015. Ya. 2017. Oke, cukup. Ya. Sudah paham. Ayo. Oke. Paham. Geser dikit ke sini kakaknya. Saya tabrak ya, saya tabrak balik ya. Tabrak balik Kak. Pertama saya tidak pernah mengatakan rakyat Aceh tidak tahu berterima kasih. Tidak ada itu, tidak ada.
saya katakan ketika Aceh dilanda tsunami, seluruh dunia ikut membantu ke kita. Kenapa sekarang ada orang ngungsi, tidak kita bantu sebentar? Cuma saya bilang gitu, nggak ada kata tidak tahu berterima kasih. Itu hoax luar biasa. Oke. Tabrak. Prof. Yang kedua, kasus Rohingya ini dulu tahun 2015 masyarakat Aceh dan seluruh umat Islam Indonesia minta agar Rohingya ditolong karena dianggap ini isu pengusiran agama. Sehingga dulu ditampung di sini dulu karena sini dulu yang setuju. Gitu. Tetapi ini ternyata setiap bulan, setiap tahun berkembang masuk menjadi tempat perdagangan orang. Maka kita sudah menolak ke dunia internasional. Tapi yang sudah terlanjur masuk kan tidak boleh dibuang. Kita negara yang punya rasa kemanusiaan. Ya. Oleh sebab itu, saudara juga harus tahu, mereka yang Rohingya di sini itu hanya sementara untuk segera dipulangkan ke daerah lain yang menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi. Ya. Dan saudara, yang di sini nih bukan makan hak saudara. Itu dibiayai oleh PBB. Orang Rohingya yang di situ tuh dibiayai oleh PBB, bukan oleh pemerintah Indonesia, bukan oleh APBN dan bukan oleh APBD. Ya, jadi kita ini hanya menampung. Sekarang kita lagi lobby-lobby untuk segera mencari tempat. Karena begini, saudara, ada hukum internasional di mana tahun 51 PBB itu membentuk komisi konvensi tentang perlindungan pengungsi. Nah, Indonesia itu tidak ikut menandatangani, sehingga sebenarnya Indonesia bisa saja ngusir karena Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi itu. Tapi Indonesia punya politik kemanusiaan. Gimana orang sudah sampai di sini mau dibuang di laut? Tidak boleh. Tetapi kita lokalisir dulu masalahnya, ini tepatnya, kemudian nanti kita kembalikan. Saudara ini sering bertanya soal Harun Masiku. Harun Masiku itu sekarang sedang lari, sedang dicari oleh KPK. KPK itu adalah institusi sendiri di luar eksekutif. Jadi KPK itu begini, KPK itu bukan lembaga legislatif, bukan lembaga yudikatif, tapi lembaga penegak hukum pidana yang berada di rumpun eksekutif tapi bukan bawahan pemerintah. Dia independen, dia yang cari. Kenapa yang ditanya selalu Harun Masiku? Wong yang lari sampai sekarang tuh lebih dari 15 orang. Saya suruh cari KPK, cari semua tuh, termasuk Harun Masiku. Jadi kalau Anda tanya ke saya, di mana Harun Masiku? Jangankan saya, kamu pun tidak tahu. Ini tidak ada yang tahu kan? Kalau ada yang tahu beritahu saya, besok saya suruh tangkap. Tabrak. Ganti. Yang lagi. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dong. Gantian, ayo selfie. Coba tepuk tangan dong, teman-teman. Oke. Sebelumnya kita minta ke teman-teman yang di belakang, kita menayangkan live streaming. Jadi untuk turun duduk sedikit ya, karena turun untuk sedikit, blockingnya ya. Silakan. Ya, untuk tertib terlebih dahulu, untuk tertib ya. Kita sebagai moderator ya mengharapkan kegiatan pada malam hari ini berlangsung. Dikasih jalan abang, maaf abang dikasih jalan ya. Terima kasih abang, maaf diberi di jalan ya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Profesor Mahfud. Ayo. Ya. Tolong mic-nya, mikrofonnya. Silakan perkenalkan nama dan silakan tabrakan bang. Tabrak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof Mahfud beserta rombongan, juga yang saya hormati kepada peserta tabrak Prof yang sudah berhadir pada tempat ini, juga teristimewa yang saya hormati kepada perwakilan korban tragedi Simpang KA yang sudah berhadir pada tempat ini. Korban juga apa? Korban saya hormati kepada perwakilan korban apa? Korban apa? Tragedi Simpang KKA. Oh. Juga yang saya hormati kepada perwakilan tragedi Rumah Gedong yang sudah berhadir pada tempat ini. Juga yang saya hormati kepada perwakilan tragedi Rumah Gedong dan juga satu lagi Jambu Kepok yang sudah berhadir pada tempat yang sangat mulia ini. Ya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfadli Zainal Abidin. Zulfadli Zainal Abidin. Saya berasal dari Aceh Utara. Saya berasal dari sebuah kampung namanya Kampung Sumerah, Kecamatan Samantara. Pada saat peristiwa, saya juga merupakan salah satu korban tragedi Sipangka. Saya terkena beberapa tembakan di bagian paha dan sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada saat itu saya masih berusia sekitar umur 18 tahun dan saya masih sekolah kelas 2 SMA. Saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mahfud yang selama ini terima kasih karena selama ini telah memperjuangkan para korban tragedi Sipangka dan juga korban rumah gedung dan juga korban Jambu Kupu. Karena sebelumnya sudah berpuluh-puluh tahun terjadinya tragedi kemanusiaan yang berat, baru semenjak Bapak Mahfud lah kasus ini diangkat dan diakui sebagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Ya. Untuk sekarang saya dan beberapa korban sudah mendapatkan pemulihan. Seperti saya sudah mendapatkan, anak saya sudah mendapatkan biaya siswa 2 orang, dan ada juga beberapa orang korban yang sudah mendapatkan rumah rehab dan rumah permanen, dan juga ada beberapa dari korban yang sudah mendapatkan hand traktor, sapi, dan juga program PKH. Ya. Singkat saja Bang. Oke, dipersingkat. Yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah masih sangat banyak korban yang di Aceh yang belum mendapatkan pemulihan. Ya. Baik itu yang sudah didata maupun yang belum didata. Dan masih sangat banyak lagi peristiwa-peristiwa di Aceh yang belum diakui oleh negara. Padahal itu merupakan peristiwa-peristiwa besar seperti peristiwa Arakundo, Jambu Kupu, dan juga Betong itu, dan masih sangat banyak lagi peristiwa kemanusiaan yang belum diakui oleh negara. Pertanyaan saya, jika nanti Bapak Prof menjadi wakil presiden, bagaimana kelanjutan perjuangan ini? Apa masih bisa diteruskan? Ataupun kalau Bapak Prof tidak jadi menjadi wakil presiden, bagaimana proses kelanjutan perjuangan Prof yang selama ini diperjuangkan? Oke, tabrakan Prof. Satu lagi Pak Prof. Ini gantian, terlalu banyak ini. Oh iya. Gantian ya. Satu lagi Pak. Satu lagi apa? Singkat ya, singkat saja ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Aceh umumnya adalah petani. Seperti di wilayah saya banyak sekali petani pinang Pak. Sekarang Pinang, ya? harga pinang itu sangat anjlok, bahkan hampir tidak dibeli. Padahal beberapa tahun yang lalu harga pinang itu mencapai 20.000 per kilo. Ya. Sekarang hampir cuman harga 3.000. Bagaimana solusi Bapak ke depannya? Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana kelanjutan perjuangan untuk pelanggaran HAM ini, dan juga bagaimana untuk solusi menaikkan harga pinang ya? Benar. Ya benar banget. Ya, silakan Prof. Saudara, pelanggaran HAM itu ada 2. Satu, pelanggaran HAM biasa, itu namanya kejahatan. 2, pelanggaran HAM berat, itu kejahatan kemanusiaan. Nah, yang pelanggaran HAM berat itu ditentukan dan diselidiki oleh Komnas HAM. Jadi yang di Aceh yang ditemukan berdasar hasil penyelidikan itu ada 4 pelanggaran HAM. Kalau banyak kejadian yang lain itu kejahatan berat. Nah, kalau kejahatan berat itu apa bedanya dengan pelanggaran HAM berat? Kejahatan HAM berat itu, ya, pelanggaran HAM berat itu dilakukan oleh aparat pemerintah secara sengaja. Seperti di Rumah Gedong, itu kan dia dianggap di situ kamp tentara, lalu orang-orang yang memberontak itu dimasukkan ke situ disiksa. Ya kan? Ya. Lalu korban-korbannya kita selidiki, siapa korbannya? Oh, ini korbannya, ayahnya tidak bisa kerja karena
kakinya lumpuh semua, anaknya dikasih beasiswa, dikasih sapi, ada yang minta rumah, kita kasih rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini ada penyelesaian untuk korbannya, untuk pelakunya nanti akan diselesaikan ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi korbannya ini kita tolong dulu. Dan ini memang yang pertama dilakukan oleh pemerintah, dan untuk pertama kali pula Dewan HAM PBB, Komisi Tinggi HAM PBB memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia, sehingga oleh dunia internasional sekarang Indonesia dianggap tidak punya masalah lagi dengan HAM. Oke, luar biasa. Oke. Tabrak. Soal Pinang, nah, kita punya program untuk petani agar bangga menjadi petani, nelayan agar sejahtera sebagai nelayan. Nah, untuk itu kalau petani Pinang nanti memang memerlukan bantuan, ya, ini masuk di dalam program ini. Tinggal secara spesifik, kalau petani Pinang itu apa yang diperlukan? Apakah pupuk atau apa? Atau lahan atau alat apa yang diperlukan? Nanti bisa kita masukkan di dalam program untuk petani Pinang, karena petani itu bukan hanya Pinang, ada jagung, ada kapas, ada apa lagi ya? Padi dan sebagainya, pinang, sagu, sawit dan sebagainya. Kalau apa namanya, sawit itu lebih banyak ke tambang ya. Baik. Jadi tadi untuk penyelesaian keseluruhan di Aceh mengenai masalah HAM, kita itu sudah punya badan namanya KKR Aceh, itu yang sebenarnya bertugas menyelesaikan semua persoalan HAM. Tetapi KKR Aceh ini ternyata cantolannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang nomor 27 pada waktu itu dibatalkan, sehingga cantolannya KKR ini tidak ada. Nah, oleh sebab itu nanti kita cari jalan yang lebih cepat, misalnya Badan Rehabilitasi Aceh. Itu nanti kita hidupkan kembali agar lebih efektif bekerja mencari korban-korban HAM dan melakukan pemulihan atas itu. Tabrak. Oke, luar biasa banget. Ini adalah terobosan setelah 22 tahun. Tunggu dulu ya. Tertib ya. Prof minum dulu. Prof minum dulu sebentar. Minum dulu, tertib terlebih dahulu. Ya, kita beri tepuk tangan. Sebelum itu sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Prof Mahfud malam hari ini yang sudah siap ditabrak. Bang Furkan, tapi sebelum kita lanjutkan ya, kita minta dulu. Ini kopinya enak betul. Ya. Bang Furkan, kita minta semangat dulu dari teman-teman. Saya sebenarnya ingin makan channelnya ini, tapi kalau ini nanti tidak bisa melayani tabrak menabrak. Iya. Nanti saya makan sesudah acara bubar, saya makan bisa. Bang Furkan, tunggu. Silakan yang mana? Ya. Silakan, ini moderator yang ngatur. Saya yang pegang kendali ya. Silakan yel-yel. Prof, ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di YouTube ya. Teman-teman kita dari YouTube ya, yang online tentunya ya. Ini dari Indra Yuriko, Prof. Indra Yuriko ya dari YouTube. Prof, mau tanya, menurut Prof, kondisi politik atau pemilu tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bagaimana, Prof? Nah, ngeri sedap. Yang penting semua kita harus menyadari pemilu ini harus bermartabat, ya. Pemilu ini harus bermartabat. Sekarang sudah mulai ada gesekan-gesekan, ada kecurigaan penggunaan fasilitas negara dan sebagainya. Itu supaya dikontrol oleh masyarakat. Kita akan memilih pemimpin itu caranya harus baik agar berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, luar biasa. Kalau pemilunya tidak baik, tidak akan ada berkah, dan mungkin kesulitan demi kesulitan akan terus menghadang Indonesia ini. Mari bangun pemilu yang baik. Itu aja. Pilih dah. Apa yang mau ditabrak? Berikutnya. Ini dulu kita ada silakan yang mau nabrak. Ini
Nih Prof, saya punya pertanyaan juga nih Prof. Oh, Tapi ya, sebelum saya silakan. nanya mungkin boleh tes dulu ya semangat. Tabrak Prof. Tabrak! Prof. Tabrak! Tabrak Prof. Tabrak! Oke, Gak luar biasa. ragu semangatnya. Pertanyaan saya ini Prof. Oke, tenang dulu. Tenang dulu, Tenang, teman ya. tenang ya. Nah, Prof, Tenang, kami tenang. orang Aceh, Prof, ini merasa selalu dirugikan oleh pemerintah pusat. Perhatian Apa? pemerintah. Ulangi. Oh ya boleh dok. Kami jadi karena perhatian yang sangat kurang, pembangunan yang sangat kurang, kira-kira apa yang akan Prof lakukan kalau nanti menjadi wakil presiden untuk Aceh, Prof? Saudara, Tabrak, saya tahu jasanya Aceh terhadap NKRI ini sangat besar. Ketika Indonesia masih tertatih-tatih baru merdeka, penjajah akan masuk lagi ke Indonesia, kita tidak punya alat. Rakyat Aceh memberikan sebuah pesawat namanya pesawat Sulawah. Pesawat Sulawah itu solawat artinya. Dan itu yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai pesawat pertama yang dimiliki oleh Indonesia, yang kemudian sekarang menjadi perusahaan Garuda. Nah, oleh sebab itu pemerintah pusat tidak boleh lupa terhadap jasa Aceh yang begitu nasionalis, besar. Luar biasa. Ya. Di dalam film Cut Nyak Din yang ditulis atau dimainkan oleh Christine Hakim, di situ ada pernyataan yang umum di Aceh. Kalau rakyat Aceh sudah ingin membantu negara kesatuan Republik Indonesia dan rakyat Aceh tidak punya uang, maka kuburan pun akan kami jual untuk dibantukan kepada pemerintah Indonesia. Begitu setianya Aceh ini terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, nanti kalau memang Tuhan menakdirkan saya menjadi wakil presiden atas dukungan rakyat Aceh, maka tentu balas jasa dari pemerintah pusat kepada rakyat Aceh akan diefektifkan, dan insya Allah tidak akan lagi ada kesan rakyat Aceh ditipu oleh pemerintah pusat. Tidak akan lagi. Ayo, siapa mau nabrak lagi? Oke. Tapi sebelum itu Dinda pilih. Dinda yang pilih. Dinda. Saya pilih ya. Ya, pilih Dinda. Oke. Wah, tunggu. Mohon izin. Iya, Semuanya oke, mohon sudah izin tantram. Mohon izin semuanya tantram. Kita beralih ke perempuan dulu, boleh bapak-bapak? Boleh ya? Biar adil. Abis ini abang-abang, boleh ya? Boleh. Kakak yang baju merah dulu deh, boleh. Yang jaket merah silakan. Yang baju merah jangan sampai. Boleh ya? tabrak Prof. Ayo tabrak Prof. Kita bersama. Bagus sekali kata sekalian ya. Bagus kata sekalian ya. Selamat datang di Oke, mohon dikasih jalan. Abang, geser dulu bang. Abang geser dulu Ya. bang, ada yang mau masuk. Aku juga mau infoin dulu ya teman-teman yang hadir secara online live streaming juga boleh bertanya, silakan komen aja. Nanti Namanya bakal siapa? dijawab sama Profesor langsung. Perkenalkan sendiri. Nama saya Erni Samsida. Pertanyaannya langsung ya. Erni Samsida. Nah, pertanyaan saya gini, Prof. Nah, oke. Singkat. Masalah hilirisasi. Contoh, saya asal dari Aceh Selatan. Ya. Kalau di Aceh mungkin itu terpencil di daerah Sabang, tetapi wisata Sabang itu lebih hebat dari Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan. Nah, bahan baku contoh kami memiliki sawit dan emas yang ada di Aceh Selatan, tetapi bahan baku kami dibawa ke Medan. Akan tetapi barang yang punya Aceh Selatan, Medan punya nama. Tahu kan istilah itu apa? Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Prof. Kalau misalnya Prof menjadi presiden atau wakil presiden nanti di tahun 2024 sampai 2029 ini nanti, apa langkah konkret Profesor Mahfud MD Untuk Aceh Selatan. Ya, untuk Aceh Selatan terkhususnya. Tetapi kalau misalnya Aceh lebih maju dari desa-desa lain atau dari provinsi lain, itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Aceh memiliki banyak bahan baku, Prof. Tetapi kami mengeluarkan
keluar. Itu apa? Misalnya Oke. langkah konkret Profesor Mahfud nanti suatu saat apa? Itu aja. Oke. Nah, karena kenapa? Tabrak Prof. Silakan. Jika itu nanti teralesiasi, jadi kami lapangan pekerjaan kami pun untuk mahasiswa yang akan lulus, kami juga ada. Jadi kenapa saya mau bertanya seperti itu? Saya mengikuti PNS, CPNS beberapa kali dan alhamdulillah nilai saya sangat bagus. Tetapi saya tidak bisa karena kenapa? Ada passing grade-nya. Dan ada salah satu oknum, saya tidak bisa sebut namanya. Beliau mengatakan kepada saya, ada uang 50 juta, kamu akan menjadi PNS. Nah, itu yang saya pertanyakan. Langkah yang akan ke depannya apa, Prof? Itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli Syamsar. MD Samsidar. Oke. Kok seperti nama anu ya? Pekanbaru ya? Bukan ya, memang nama Aceh asli ya. Oh, dari Padang. Oke. Baik. Jadi pemerataan pembangunan antara Aceh Barat, Timur, Utara, Selatan itu sesuai dengan prioritas. Kalau Anda melihat kok Sabang lebih maju karena di sana tempat masuk ya dari luar negeri. Tetapi sebenarnya prioritas pembangunan itu kan pemerintah pusat nanti selain pertimbangan pemerintah pusat tentang daerah-daerah mana yang harus diberi proyek lebih dulu, juga harus melalui DPRD. Oleh sebab itu Anda semua harus memilih calon anggota DPRD yang bisa dipercaya untuk membawa aspirasi saudara sehingga dia bisa memperjuangkan ke pusat. Misalnya ini Pak Hafil, saya tidak kampanye. Pak Hafil ini calon anggota DPR. Ya. Tabrak Pak Hafiz. Titipkan aspirasinya agar sekarang Pak saya perlu Aceh Selatan, nanti pemerintah perlu begitu. Nah, soal PNS yang pertama ya. Kalau betul ada orang mengatakan kalau kamu mau jadi PNS bayar ke saya 50 juta, laporkan ke saya. Ada jaminan. Sekarang juga atau besok. Siapa itu di mana? Ya, karena begini, sekarang untuk CPNS itu seleksinya sudah pakai komputer. Saudara tes langsung keluar nilaimu berapa. Kalau passing grade-nya misalnya harus 70, kamu dapat 69 tidak bisa masuk, itu bukan oleh orang tapi oleh komputer. Disortir. Ikut tes lagi aja sampai naik. Banyak yang begitu, ikut tes 3 kali baru bisa masuk. Saya sudah tahu pola tesnya. Itu ditentukan oleh komputer, bukan oleh orang. Kalau ada orang minta 50 juta berarti orang itu nipu, bohong itu. Lapor ke saya, nanti saya suruh tangkap. Iya, tabrak. Tepuk tangan. Oke, boleh tepuk tangan dong. Oke. Oke. Gimana tabrakannya, Kak? Gimana tabrakannya, Kak? Luar Kakaknya biasa, haus Kak? banget kayaknya. Tadi nanyanya berkobar-kobar. Oke, luar biasa. Foto. Ini Oke. minta foto. Ayo, tabrak Prof. Makasih. Oke, luar biasa. Ya. Oke. Yuk. Oke, Oke. yang ini dulu. Tak ah? Oh. Ya, makasih. Enggak, yang baju hijau dulu. Makasih, Tadi Eli, duluan ya. bang baju hijau. Eli Maaf. Samsidar. Ya. Saya menentukan. Ya. Siapa lagi silakan. Silakan abang baju hijau dulu baru abang ini yang ngantri menentukan ya. ini. Saya menentukan. Sebentar bang ya, sabar satu semua insya Allah kebagian ya bapak ya. Ya, semua dapat Silakan. kesempatan untuk bertanya Benar kepada banget. Prof Mahfud malam hari ini. Oke, Bang. Oke. Udah siap menabrak Silakan ya? sebutkan namanya bang dan tabrak. Ayo tabrak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Prof di Bumi Serambi Aceh Prof. Perkenalkan nama saya Jurenal Tamsil, mahasiswa Universitas Syah Kuala, fresh graduate. Tamsil. Jurenal Tamsil Prof. Ya. Lulusan Universitas Syah Kuala, Jurusan, Universitas AWSK, jurusannya. Teknik Elektro. Wah, hebat nih. Ini saya pertanyaan hari ini dari hulu ke hilir, Prof. Konkret dikit pertanyaan saya kepada Prof. Tadi Prof ada menyinggung perihal sejarah Aceh, Prof ya. Yang saya kutip, saya belajar dari hierarki nenek moyang saya.
bangsa Aceh ini 2 kali kena tipu sama pusat, yang dimana Tunku Daud Bereh pernah ditipu oleh Soekarno. Kenapa saya bilang Soekarno? Janji beliau kepada Daud Bereh bahwasanya kalau memang Indonesia ini merdeka atau sejalan dengan Soekarno, yang dimana Soekarno datang sendiri ke Aceh, bahwasanya Aceh punya hak prerogatif untuk mendirikan syariat Islam tersendiri, Prof. Yang kedua, perihal modal bangsa Indonesia ini diberikan oleh rakyat Aceh, itu tidak luput, Prof. Banyak sekarang SDM di mana anak Aceh tersendiri dibuang di negeri itu sendiri, Prof. Yang dimana saya kasih contoh lah, di mana di Aceh ada di pesisir barat selatan, saya asli pesisir barat selatan, saya Aceh Barat Daya, yang di mana Aceh Barat Daya itu ada MPE, Labo Power Generation, yang dimana perusahaan itu dari luar, dari Cina, yang dimana tenaga kerja itu tenaga dari Cina, Prof. Saya pernah berbicara dengan kawan-kawan Melabo, yang dimana orang ini kalau beradu SDM siap, apapun siap diadu, tapi dengan alasan bahwasanya pihak perusahaan punya passing grade tersendiri. Padahal secara SDM orang Aceh cerdas, Prof. Boleh diadu secara gagasan, kan gitu, Prof. Oke, cukup. Satu lagi pertanyaan, Prof. Masih ada satu lagi. Banyak sekarang kalau Prof bilang apapun cerita bisa lapor ke Prof, tapi implementasi lapangannya besok terlalu banyak barel-barel, yang dimana kawan-kawannya atau selaku mahasiswa susah untuk menjumpai Prof kalau memang Prof diizinkan oleh Allah duduk di Wapres. Bagaimana solusi konkretnya dari Prof, kawan-kawan mahasiswa atau fresh graduate untuk menyampaikan aspirasinya terhadap Prof? Karena banyak sekarang masyarakat atau alumni muda ini pengen menyampaikan aspirasinya kepada Prof, karena Prof leader sekarang, pemimpin di negeri ini, kan gitu, Prof. Itu aja, Prof. Pengen belakang konkretnya, Prof. Silakan, Prof. Oke. Tabrak. Tepuk tangan dong, teman-teman. Boleh tepuk tangannya. Oke, baik. Oke, silakan, Prof. Baik. Wah, pertanyaannya banyak nih Mas Tamsil nih dari Teknik Elektro. Gini ya, Aceh merasa beberapa kali ditipu oleh pemerintah pusat. Menurut saya itu soal perkembangan prioritas saja. Kan misalnya memberi hak kepada Aceh, hak-hak istimewa, itu kan harus melalui proses perhitungan anggaran, geopolitik dan sebagainya. Dan sekarang kekhususan itu sudah diberikan kepada Aceh. Kan sudah ada Aceh sebagai daerah Nangro Aceh Darussalam dengan otonomi khusus dan mendapat dana khusus untuk otonomi khusus. Itu sudah kekhususan. Di Indonesia ini hanya ada 4 daerah khusus. 1 Aceh, yang kedua Papua, yang ketiga DKI Jakarta, yang keempat Yogyakarta. Itu semua mendapat dana khusus dari pemerintah. Sudah dikhususkan Aceh dulu, mungkin zaman Bung Karno masih terlalu rumit soal politiknya. Sekarang sudah diberikan, coba apalagi yang tidak diberikan? Diberikan. Kenapa pemerintah Indonesia memberikan perlakuan khusus kepada Aceh? Karena Aceh itu sejak dulu rasa nasionalismenya tinggi. Saya hafal lagu orang-orang kampung Aceh di tahun 30-an berbahasa Arab, ya. Tahun 1928 itu Sumpah Pemuda bahwa kita akan mendirikan negara bernama Indonesia. Aceh yang baru ditipu oleh Belanda dan kalah perang pada tahun 1904 itu kemudian terus membara sampai di kalangan masyarakat Aceh itu ada lagu bahasa Arab tentang Indonesia. Gini lagunya, ya abna ana jinsanya Indonesia, kum menaumekum wandur ila wabnekum. Ini lagu orang Aceh. Oke, tepuk tangan boleh. Dalam bahasa Arab. Apa artinya tuh? Hai anak-anakku, kebangsaan kita ini adalah Indonesia. Oleh sebab itu bangunlah wahai pemuda Aceh, mari bela tanah air kita Indonesia.
itu tahun 1930. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia kemudian di saat merdeka itu mendapat dukungan kuat dari rakyat Aceh tadi. Sampai kalau perlu, kalau Indonesia agar kemerdekaannya ini bertahan, kalau perlu orang Aceh akan menjual kuburan-kuburan untuk membantu negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu Aceh adalah tempat yang sangat penting, ya, bagian yang sangat penting bagi Indonesia sehingga diberi kekhususan, mendapat otonomi khusus dan sebagainya. Saudara, soal perusahaan dari Cina, nah itu menjadi isu. Ada di Morowali, di Aceh, di mana lagi? Di mana perusahaan Cina masuk, kemudian penduduk lokal itu disingkirkan. Nah itu selalu menjadi isu. Saya sudah ngecek, apakah isu benar? Mungkin ada benarnya, tapi ada dasarnya yang dibuat. Ketika orang Cina mau investasi, dia mensyaratkan bahwa mereka akan membawa pekerjaannya sendiri. Kalau tidak begitu mereka tidak mau investasi, karena mereka juga ingin membelanjakan uang untuk rakyatnya. Oleh sebab itu mereka investasi di berbagai tempat, membawa tenaga kerja sendiri. Tapi pemerintah Indonesia menentukan syarat. Setiap satu tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia harus ada 8 orang lokal yang dipekerjakan di situ, sehingga perbandingannya tetap 1:8. Bahwa kemudian di lapangan ada penyalahgunaan dari ketentuan ini, mari berikan datanya kepada pemerintah. Nanti kita cek apa benar apa tidak. Kalau enggak harus kita tindak dengan tegas, kita tabrak. Oke. Terima kasih. Akan susah. Gantian ya. Pasti akan susah menemui pejabat, menemui menteri susah, menemui apalagi wakil presiden, apalagi presiden. Itu agendanya kalau sudah tingkat menteri itu dari jam ke jam sekian tuh dari jam ke jam. Sehingga kalau orang ingin bertemu langsung tidak bisa, harus memberitahu dulu sekurang-kurangnya seminggu sebelumnya. Itu pun ditarikan jadwal apa enggak. Tetapi bukan berarti aspirasi itu tidak ditampung. Di kantor saya itu ada deputi. Anda punya urusan apa? Urusan hukum, nah, ini ada deputi 3. Urusan keamanan ada deputi 5. Urusan kebangsaan ada deputi 6. Itu sudah ada. Dan setiap deputi itu punya 3 asisten deputi. Nah, masuk ke sana pasti sampai ke saya, pasti sampai ke presiden, pasti sampai ke Menko. Jadi kalau ketemu langsung memang susah, bukan karena sombong, tapi protokolernya. Seperti hari ini misalnya, saya tidak bisa pergi ke acara lain karena acara kesini sudah dirancang dari Jakarta. Malam ini saya sudah janji ketemu dengan saudara di MZ Coffee ini ya. Ketemu kita di sini. Besok saudara mau ketemu saya tidak bisa. Saya besok sudah ke Aceh Barat ya. Iya. Iya, ke Aceh Barat Daya. Tidak bisa ketemu karena jadwalnya memang sudah dipenggal-penggal begitu. Tapi setiap aspirasi ada salurannya untuk disampaikan. Tabrak, silakan lagi. Baik, terima kasih. Gantian Bang ya. Salaman. Nah, teman-teman. Foto. Silakan. Oke, kita harap tenang dulu kepada setiap audiens ya, teman-teman kita semua di sini untuk tenang terlebih dahulu. Oke, dan kita infokan sekali lagi kalau mana Pak? Mana Pak? Ada perempuan itu. Ada perempuan. Itu tuh, mau tanya. Mana? Ini dulu Bapak, ini dulu. Boleh. Ini dulu. Silakan. Habis itu Kakak ya. Habis ini baru kakaknya ya. Ini baru langsung ya. amanah dari Prof. Langsung kakak, boleh. Iya. Oke, dan tabrak Prof. Tabrak. Silakan tabrak. Oke. Oke, cukup. Oke, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Tanah Rencong, Prof. Sang peluru tak terkendali. Nah, saya mahasiswa ilmu politik Universitas Syah Kuala. Asal saya dari kota Subulu Salam, Prof. Kota yang baru terbentuk sejak tahun 2007. Nama saya sebelumnya Indra Ananda. Indra Ananda. Ya, yang ingin saya tanyakan kepada Prof adalah
di tempat asal saya baru-baru ini diangkat seorang sekda. Seorang sekda mantan narapidana, Prof. Di mana itu? Di Kota Sebulu Salam, Prof. Oke. Kasus pembakaran kantor Bupati Aceh Singkil. Berdasarkan yang saya ketahui, Prof, menurut PP nomor 58 tahun 2007 pada pasal 3.2 yang mengatakan syarat sebagai sekda kabupaten atau kota harus memiliki rekam jejak integritas, moralitas, dan disiplin yang baik. Senada juga dengan Permen PAN RB nomor 15 tahun 2019 yang menyatakan syarat untuk menduduki jabatan tinggi pratama harus memiliki rekam jejak jabatan dan rekam jejak moralitas serta integritas yang baik. Dari kedua aturan yang saya baca, Prof, sudah jelas seorang mantan narapidana tidak memiliki rekam jejak moralitas dan integritas yang baik. Lantas, bagaimana Prof Mahfud menilai dan melihat peristiwa tersebut? Ya. Oke, terima kasih. Tabrak, Prof. Tabrak, Prof. Saudara, Oke. Silakan tabrak, Prof. Silakan, Prof. Ika Ananda. Indra Ananda dari Kota Subulu Salam. Oke. Ini menurut peraturan yang boleh menjadi sekda itu adalah ASN PNS. Seorang ASN PNS yang terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun, kemudian dijatuhi hukuman meskipun hukumannya hanya 1 tahun tapi ancaman pidananya 5 tahun, maka dia tidak boleh lagi menjadi PNS atau menduduki jabatan di pemerintahan. Itu jelas aturannya. Memang saya mendengar ada beberapa orang yang seperti itu isunya. Tolong nanti disampaikan ke saya siapa itu dan di mana, serta apa ancaman hukuman pidananya. Karena itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah mantan narapidana itu harus berhenti ASN-nya. Begitu ya? Oke. Baik. Ananda cukup ya? Cukup. Tabrak lagi. Boleh tepuk tangannya semua. Oke, boleh tepuk tangan dulu sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Prof. Oke, luar biasa. Tadi Prof ada yang pengen Ibu ini dulu ya. Ayo, Ibu ini silakan. dulu ya, Dinda ya. Boleh. Silakan Ibu, Jadi, Bang silakan. Bang Furkan, kita menyisakan 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir. Nanti 1 pertanyaan terakhir. Setelah Ibu ini berarti 1 lagi. Pertanyaan terakhir. Oke. Assalamualaikum Pak Prof. Terima kasih Pak Prof sudah datang ke Aceh dan kami sangat senang Pak Prof datang. Saya salah satu relawan Ganjar Mahfud. Nama saya Harni Bustami. Ibu Arni ya. Ya. Ibu Arni. Iya. Pak nanti dekat lagi ya. Pak nanti mungkin kita tidak bisa ketemu lagi. Ini mungkin awal pertemuan dan mungkin insya Allah bisa ketemu lagi. Tapi susah seperti yang Bapak bilang tadi, tidak gampang untuk bertemu. Jangankan capres, jangankan wakil presiden, menteri saja susah. Jadi sekarang saya langsung aja ke pertanyaan saya, Pak. Saya Aceh ini daerah termiskin, Pak. Termiskin di Sumatera dan termiskin juga di Indonesia. Sangat sedih Pak Aceh ini. Walaupun Aceh ini banyak hasil buminya, sumber daya alamnya sangat banyak, sangat tinggi Pak. Dan Aceh ini bukan laluan. Aceh ini adalah ujung dari Indonesia dan ujung dari Sumatera. Jadi tidak ada apapun yang bisa diandalkan kalau tidak ada sesuatu yang dikejar di Aceh ini. Jadi saya harap begini Prof. Dulu Aceh ini ada pelabuhan bebas. Dan pelabuhan bebas itu merekrut banyak tenaga kerja. Dan sewaktu pelabuhan bebas itu Aceh ini megah Pak Prof, megah sekali. Nah saya ingin
bagaimana regulasinya supaya di Aceh ini dibuat lagi pelabuhan bebas, Pak Prof. Itu harapan kami, Pak Prof, agar Aceh terhindar dari kemiskinan. Itu yang pertama, Pak Prof. Yang kedua, Aceh ini tinggi sumber daya alamnya. Ada biji besi, ada tembaga, ada emas. Saya pernah kerja di tambang biji besi, Pak Prof, sebagai personalia. Sekarang saya ingin mengatakan, Pak Prof, dulu kami mengekspor raw material itu ke Singapura dan ke Malaysia. Singapura tidak ada biji besi tambangnya, Malaysia juga tidak ada. Kenapa mereka bisa kita mengirim ke sana? Karena mereka punya smelter, Pak Prof. Pak smelter, Pak Prof mungkin tahu ya, pemurnian, pembersihan, pemilahan partikel satu dengan partikel yang lainnya. Jadi pertanyaan saya pernah memohon juga, kami ya Pak pernah memohon juga kepada bapak-bapak yang ada di DPR, tapi tidak dikabulkan Pak untuk membuat smelter di sini. Kalau investor kita bawa dari luar ke Aceh, tidak ada yang mau Pak, dikarenakan diisukan Aceh ini tidak aman. Banyaklah masalah-masalah yang gini kan. Nah, bagaimana Pak permohonan kami ini sehingga Aceh atau ujung Sumatera ini dibuat smelter? Apakah Bapak mengundang investor dan Bapak yakinkan investor, atau ada regulasinya pemerintah bisa membuka smelter di sini, jadi membuka bagaimana tuh? Jadi pendapatan daerah lah begitu jadinya. Itu saja, dua saja yang saya pertanyakan Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Nah, jadi tayangan pada malam hari ini juga dilakukan secara online atau daring di kanal YouTube ya. Dan silakan Prof untuk menabrak langsung tabrakan dari ini. Oke, tenang dulu. Tenang dulu teman-teman. Ya, tenang. Habis ini kita tabrak Pak Hafiz, tenang ya. Silakan Prof. Soal pelabuhan bebas Sabang ya, sekarang dikelola oleh Badan Pengelola Pelabuhan Sabang ya, BPPS ya, BPKS, Badan Pengelola Kawasan Sabang. Oke. Nah, saya pernah ke sini tahun yang lalu. Ada usul agar Pelabuhan Sabang itu atau BPKL tadi sekarang ditangani oleh pemerintah pusat saja, agar itu betul-betul menjadi daerah yang terbuka tapi juga keamanannya terjamin gitu. Nanti kita pertimbangkan tentu itu ya, kita pelajari, karena dulu kan memangnya pusat lalu daerah minta kasihkan. Kok ini makin mundur, apakah perlu ditarik lagi oleh pusat? Bahkan kemarin usulnya supaya ditarik oleh Menteri Perekonomian, agar di bawah Menteri Perekonomian tuh Pelabuhan Sabang itu. Nah, nanti kita bicarakan bersama. Tidak perlu lama-lama untuk membicarakan itu, karena datanya sudah, evaluasi seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Soal smelter Bu, itu memang sudah jadi kebijakan pemerintah. Kita akan membangun smelter agar kita tidak mengirim bahan yang sifatnya masih mentah, sehingga manfaatnya kepada rakyat itu lebih banyak langsung. Itu sudah kebijakan pemerintah. Di mana ada tambang di situ harus ada smelter, tidak boleh langsung keluar. Nah, nanti kita data, karena saya tidak menangani bidang ini secara teknis, saya menangani hukumnya. Tapi nanti kalau saya jadi wakil presiden, secara teknis ini bisa saya masuk. Oke, tepuk tangan sekali untuk Prof Mahfud. Tabrak. Sudah ya, cukup. Tabrak Prof. Oke, satu pertanyaan terakhir. Perwakilan dari pesantren Abang ini. Silakan. Gimana? Gimana nih? Ini terakhir ya. Ini adalah pertanyaan terakhir kita untuk malam ini. Oke. Ya, ini karena kebetulan Prof juga butuh amanah dari Prof. Satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Siapa nih? Abang ini dari pesantren. Nah, perwakilan dari pesantren. Silakan Abang dari pesantren mana dan sebutkan namanya, silakan tabrakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Mahmudi. Muhammad Salim Mahmudi. Bang Salim ya. Salim Mahmudi. Dari pesantren Rozatul Quran Al Aziziyah di Aceh Besar. Di Aceh Alamat Besar. saya asli Lamno, Prof. Lamno. Ingin saya tanyakan, Prof. Jadi di Aceh ini ada lahir daripada undang-undang pemerintah Aceh yaitu Dinas Dayah. Yaitu Dinas Dayah. Kalau di sini disebutnya Dayah. Kalau Dinas Dayah. ya, kalau di Aceh disebutnya Dayah untuk pesantren istilah nasional. Nah, kemudian ada juga yaitu Dinas Pendidikan. Nah, kalau Prof, insya Allah ditakdirkan menjadi wakil presiden, apakah bisa mengimbangi dana anggaran untuk Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan Dayah Aceh? Terima kasih, Prof. Oke, luar biasa. Oke, silakan, itu adalah penanyakan terakhir ya. Baik, ini ada 2 wilayah kementerian. Dinas Dayah itu berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan Dinas Pendidikan berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Nah, oleh sebab itu kemudian mungkin dananya agak berbeda. Tetapi Dinas Dayah ini, karena Dayah itu kalau di Indonesia pada umumnya sama dengan pesantren, itu nanti bisa didanai dari dana pesantren. Di Indonesia ini kita punya dana pesantren sesuai dengan undang pesantren sekarang ini sekitar 138 triliun. Oke, tepuk tangannya boleh, tepuk tangannya dana boleh. abadi. Tahu, 1 triliun itu 1000 juta. 1 triliun itu 1000 miliar, 1 miliar itu 1000 juta. Itu banyak sekali tuh. 138 triliun. Nah, nanti kita ini olah yang untuk guru ngaji berapa, yang untuk guru-guru madrasah yang tidak ada yang ngurus gajinya tuh berapa, kemudian yang untuk Dinas Dayah ini nanti kita atur pembagiannya antara pusat dan daerah. Jadi insya Allah nanti kita urus secara seimbang karena negara ini harus membangun lahiriah dan batiniahnya. Intelektualitas itu Kementerian Pendidikan, moralitas itu Kementerian Agama, yaitu termasuk di dalamnya dayah dan pesantren. Oleh sebab itu yang dikelola oleh Kementerian Agama itu juga harus diseimbangkan bahwa dayah-dayah itu harus mendapat perlakuan yang sama sebagai lembaga yang mencetak kader bangsa, terutama dari sudut moral. Tabrak Mas Salim. Tabrak. Sudah ya, sudah ya. Udah ya. Ya saya terserah aja. Iya. Kalau saya Prof harus istirahat ya. Prof harus istirahat. Hah? Oke. Cukup ya. Tenang. Tapi ini ada sedikit kita dari anak muda Aceh kooperatif. Tenang. Kooperatif. Ya, kita tenang, sebagai ya, anak muda silakan. Aceh kooperatif, ya kita bisa menyuarakan nanti suara-suaranya di lain kesempatan ya teman-teman. Karena waktu juga. Tenang. Ya. Ya tenang semuanya. Closing ya. Ya, sudah closing. Tapi ada sedikit dari BEM Unsiah mau ngasih buku ya. Ngasih buku. Kita minta tanda tangan Prof juga ya. Oke. Mana yang mau ngasih buku nih? Buku apa nih? Waduh, ini buku luar biasa. Catatan Aceh hari ini. Ya, karya dari mahasiswa, hadiah untuk Capres Republik Indonesia Ganjar Pranowo dari BEM Universitas Siak Kuala. Luar biasa sekali. Nanti akan saya sampaikan. Ya, saya Habil Fasya, Ketua BEM USK. Jadi Ini. poin hari ini yang pertama, setiap capres atau cawapres yang datang ke Aceh
itu tidak hanya menghadiri acara seremonial. Terus yang kedua dapat berdialog dengan mahasiswa. Cuma karena waktu juga, poin ketiga BWSK melahirkan karya yaitu catatan merah di Aceh ketika nanti Prof terpilih menjadi cawapres dapat diselesaikan semua permasalahan di Aceh ini. Insyaallah. Tabrak Prof. Waktu juga menunjukkan kita karena Profesor Mahfud juga butuh istirahat. Karena betul. Dari daerah lain ke sini langsung ke sini loh, nggak sempat istirahat. Kita berikan waktu untuk beliau beliau juga manusia. Bener ya, bukan robot. Tapi ini saya kasih waktu nih 1 menit, nih kasihan sudah maju dari. Oh iya ya. Oke. 1 menit saja, 1 menit. Ini kebijakan loh, ini kebijakan loh. Kebijakan. Satu, silakan, abang. Satu ya. Prof, ini di belakang saya nih abangnya dari Aceh Timur tadi juga ada nih minta. Gimana tuh Prof? Ini aja lah satu dulu ya. Oke, silakan. Singkat. Apa langkah-langkah yang akan Prof ambil terhadap pengendalian rokok? Apa? Pengendalian rokok. Pengendalian rokok. Karena seperti yang kita tahu, rokok ini adalah salah satu sumber pendapatan APBN. Namun di satu sisi juga merupakan sumber penyakit kronis yang membebani APBN. Jadi pertanyaannya tentang pengendalian. Sudah tahu. Silakan tabrak Prof. Tabrakan Prof. Jadi yang menentukan bahwa rokok itu berbahaya adalah dunia internasional. Namanya WHO, ya, World Health Organization. Itu organisasi kesehatan sudah menyatakan rokok itu berbahaya. Oleh sebab itu di Indonesia memang dimasukkan, karena itu kesepakatan internasional, dimasukkan di dalam undang-undang bahwa itu zat adiktif tetapi tidak dilarang mutlak. Oleh sebab itu pabrik rokok masih diizinkan tapi tidak boleh membuat iklan. Kalau membuat iklan, belilah rokok ini tapi ingat bahwa rokok itu berbahaya. Itu satu. Yang kedua, cukai memang dibuat mahal agar masyarakat secara pelan-pelan mulai mengalihkan kegiatannya di luar sektor tembakau. Tapi saudara sekalian, kalau itu adalah kenyataan yang hidup di tengah-tengah rakyat, kita harus tetap melindungi, baik melindungi kesehatan masyarakatnya maupun melindungi dan mendukung para petani tembakau. Itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Tabrak. Oke. Saudara, baik. Saya ingin sampai lupa Prof ya. Akan dihadiahkan malam hari ini. Saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rakyat Aceh dan saudara-saudara sekalian, baik yang saat ini saya sebagai pemerintah, atas dukungan rakyat Aceh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sekarang negara kita semakin maju melangkah untuk semakin memantapkan dirinya. Oke, tepuk tangan yang besar kepada saudara sekalian. Saya juga berterima kasih atas kehadirannya malam ini, karena yang saudara-saudara sampaikan tadi bukan hanya saya yang mendengar. Pemerintah pusat dan rakyat Indonesia melalui YouTube sudah mendengarkan ini semua. Ya, terima kasih. Saya ingin mengajak saudara, mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, Indonesia Tanah Air Beta. Yuk. Indonesia Tanah Air Beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Beta, dibuai di
bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Alhamdulillah, baik, teman-teman. Pemuda-pemuda Aceh betul-betul cinta Indonesia. Amin, amin. Ternyata lagu Indonesia Pusaka dihafal dengan baik oleh pemuda-pemudi Aceh. Tabrak! Tabrak! Terima kasih. Sekarang terima kasih Profesor Mahfud dan teman-teman. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof.